Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Anggoro, NIM A5101700078, prodi BDSD UMS Surakarta. Ya, perkenalkan, nama saya Haris Yuniandar, NIM A51170148, prodi BDSD UMS Surakarta. Baiklah, lokasi Candi Suko terletak di lereng Gunung Lawu pada ketinggian kurang lebih 1186 meter di atas permukaan laut. Candi ini terletak di Dukuh Suko, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini berjarak kurang lebih 20 km dari kota Karanganyar dan 36 km dari kota Surakarta. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Candi Suko. Nah, Candi Suko adalah candi Hindu yang secara administratif terletak di Dusun Suko, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso. Candi ini di sebagian besar literatur atau sumber-sumber berita lain tergolong kontroversial. Nah, kontroversialnya apa? Mari kita lihat. Candi Suko sendiri terdiri dari tiga tingkatan berstruktur. Satu, ini pada tingkatan yang pertama terdapat gerbang buta yang sebagai simbol adalah memangsa makhluk-makhluk jahat. Berbeda dengan candi-candi besar yang ada di Indonesia, Candi Suko ini strukturnya mirip dengan peninggalan Inka di Meksiko, yaitu berupa punden berundak. Nah, di Candi Suko sendiri ini ada 3 punden berundak. Pada pelataran pertama terdapat sebuah gapura dengan arca buta seperti ini. Sejarah singkat penemuan Candi Suko sudah dilaporkan pertama kali pada masa pemerintah Britania Raya di Tanah Jawa pada tahun 1815 oleh Johnson, Presiden Surakarta. Johnson kala itu ditugasi oleh Thomas Stanford Raffles untuk mengumpulkan data-data untuk menulis bukunya The History of Java. Setelah masa pemerintah Britania Raya berlalu pada tahun 1842, Van der Wist, arkeolog Belanda, melakukan penelitian untuk pemugaran pertama dimulai pada tahun 1929. Kembali lagi kepada teras yang pertama, di sini terdapat beberapa relief yang ini menggambarkan kuda perang yang dinaiki oleh seseorang. Kemudian di sini ada lembu dan di sini ada gajah dengan orang. Nah, dalam Hindu sendiri, gajah merupakan tunggangan Dewa Indra, yaitu raja para dewa. Teras kedua candi. Gapura pada teras kedua sudah rusak. Di kanan dan kiri gapura terdapat patung penjaga pintu atau dwarapala yang biasa ada, tetapi dalam keadaan rusak dan sudah tidak jelas bentuknya. Tidak seperti patung yang ada di candi-candi lain atau peninggalan sejarah Hindu, Khususnya kerajaan Majapahit. Khususnya kerajaan Majapahit. Terdapat sebuah candrakala dalam bahasa Jawa yang berbunyi gajah. Wiku anahut bantut, yang berarti gajah pendeta menggigit ekor. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini memiliki makna 8, 7, 3, dan 1. Jika dibalik maka didapatkan tahun 1378 Saka atau tahun 1456 Masehi. Oke, kita lanjut ke teras yang ketiga atau teras utama. Slowly kisses passing by the river. I've been missing
teras yang ketiga ini terdapat pelataran yang cukup luas, di mana di sebelah kiri candi terdapat beberapa patung. Dan sebelah kanan juga terdapat relief. Nanti kita lihat lebih dekat. Juga terdapat 3 patung kura-kura. Nah, patung kura-kura dalam agama Hindu sendiri sebagai awatara, salah satu dari dasa awatara Dewa Wisnu. Ya, terus batu-batu di candi ini berwarna agak merah, seperti ini ya, agak merah. Sebab batu-batu yang dipakai adalah jenis andesit. Dan juga dalam pengerjaannya ini kan dibangun saat ketika Majapahit akan runtuh. Nah, di dalam waktu tersebut terdapat konflik-konflik yang menjadikan pembangunan candi ini terkesan tergesa-gesa, kekurangan sumber daya. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Contohnya seperti ini, batu-batu yang dipakai kan tidak diukir secara rapi, namun terkesan seperti tergesa-gesa. Tidak diukir seperti bangunan yang ada di Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu kan diukir, dipahat secara rapi. Dalam sebuah literatur juga dijelaskan bahwa pemahat yang digunakan adalah pemahat kayu, bukan pemahat batu. Itu pun tidak berasal dari keraton atau orang profesional dalam masanya sebagai pemahat batu. Nah, kenapa pada awal tadi kami jelaskan Candi Sukuh itu candi yang kontroversial. Nah, di sini terdapat sebuah arca. Arca di sini sendiri agak vulgar sekali ya, melambangkan alat reproduksi dari laki-laki. Dan juga di sini sendiri terdapat arca Lingga dan Yoni, yaitu perwujudan Dewa Siwa dan Dewi Durga atau Dewi Uma. Lingga Yoni sendiri melambangkan kesuburan reproduksi atau juga kesuburan alam. Alam dari sekitar Candi Sukuh sendiri umumnya seluruh Indonesia. Pada teras ketiga sendiri terdapat bangunan utama seperti ini yang seperti piramida Mesir, bukan seperti Candi Borobudur, lebih tepatnya ya seperti peradaban Inka. Nah, pada puncaknya itu digunakan sebagai tempat peribadatan, di mana dalam agama Hindu memiliki kepercayaan semakin tinggi sebuah tempat untuk digunakan sebagai beribadah, maka akan semakin dekat dengan Tuhannya. Seperti pada pura-pura yang ada di Bali, seperti Pura Agung Besaki, seperti itu kan terletak di atas gunung. Oke, sekian liputan singkat dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.